Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kalian lihat mobil ini, keren gak bosku? Keren gak mobil ini? Ini adalah mobil Kia Carens. Dan kalau kita lihat tampangnya, memang mobil ini adalah mobil yang futuristis dengan desain yang bling-bling, desain yang mencolok ala Korea. Karena kan memang sekarang apa trendsetter atau pusat daripada hal-hal yang kaitannya dengan desain itu sepertinya Korea sekarang bosku. Nah, ini adalah Kia Carens yang mobil ini disinyalir akan menjadi ancaman berat untuk mobil-mobil kelas low MPV bahkan low SUV yang ada di Indonesia. Nah, siapa aja pemain low MPV dan low SUV? Di situ ada Toyota Veloz yang sekarang menjadi happening, lalu kemudian Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, Daihatsu Xenia, lalu kemudian Suzuki R3, lalu kemudian Mobilio. Dan kalau misalkan kalau kita lihat dari desain sih sebenarnya mobil ini harusnya bersaing dengan low SUV kayak Toyota Rush, Daihatsu Terios, lalu kemudian Honda BR-V, termasuk Mitsubishi Expander Cross dan Suzuki XL7. Nah, karena kenapa mobil ini kalau kita lihat ya, di atasnya dia pakai roof rail. Lalu kemudian dia pakai over fender ala-ala Honda BR-V malah ya kalau kita lihat. Lalu kemudian ada side skirt. Lalu kemudian apa lagi ya yang menandakan mobil ini adalah SUV. Itulah intinya. Lalu kemudian kalau kita lihat ya, ground clearance cukup tinggi. Ya, secara teknis kita belum dapat karena memang mobil ini belum resmi masuk ke Indonesia, tapi mobil ini sebelumnya sudah ada dan sepertinya sudah pernah dipasarkan di Indonesia. Saya pernah lihat Kia Carens sebelum generasi ini memang bentuknya ala MPV, tapi kalau yang ini kok dia ala SUV. Ya, kayak gitulah adanya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi desain. Mobil ini memang kelihatan keren kalau kita lihat dari sini ya. Ini matanya kok mirip-mirip dengan Toyota Fortuner TRD Sportivo nggak salah kalau lampu TRD Sportivo-nya itu dinyalakan untuk DRL-nya. Ini mirip-mirip garisnya. Lalu kemudian yang di bawah ini unik ya. Saya nggak tahu kenapa desain antara Kia dengan Hyundai itu nggak jauh beda. Padahal mereka dari satu negara. Apakah mereka satu ibu satu bapak nggak tahu, atau satu ibu dua bapak ya kagak tahu. Yang jelasnya mirip-mirip desainnya. Nah, lampu depannya memang kelihatan keren, apalagi kalau kita lihat di bagian atas ini. Ini adalah grill yang dibuat tidak ada lubangnya. Lubangnya ada di bawah untuk pendinginan bagian radiatornya. Dan kalau kita lihat dengan roof rail dia lebih kelihatan SUV seperti yang saya bilang tadi dengan atap yang floating. Di sini pilarnya dibuat beda warna dengan warna bodinya dan di belakang ada garisnya lagi. Nanti kita lihat di angle bagian belakang. Nah, ini dengan over fender yang membuat mobil ini kelihatan lebih maco juga dengan handle pintu yang beda warna dengan bodinya nggak sewarna dengan body. Garis jendela untuk yang di bawah dia dibuat warna chrome, yang di atas warna hitam. Harusnya sih ini masuk kategori low SUV. Nah, dari sisi belakang juga kelihatan mobil ini elegan sih, apalagi kalau kita lihat lekukan bodinya nih bos. Seksi bos. Ini menggembul di bagian samping, lalu kemudian ada garis lurus dari lekukan lampu ke depan sampai ke lampu depan, termasuk sampai ke lampu bagian belakang. Dan di bagian bawah ini keren juga bos. Ada semacam rear undergarnish-nya yang ala-ala SUV. Memang harusnya mobil ini adalah mobil SUV. Dia udah pakai shark fin antena, lalu kemudian ada high mount stop lamp, lalu kemudian ada rear fogger, ada rear wiper, dan lampu belakangnya sepertinya kelihatan udah pakai LED ya bos. Termasuk lampu mundurnya. Keren ya. Malah mirip-mirip sih Mitsubishi Outlander terbaru, bukan bukan yang sekarang ya. Mitsubishi Outlander yang belum masuk ke Indonesia tuh, yang bagian atasnya nih lurus ke depan, lalu kemudian potongan kaku di sini lalu ke bawah. Tapi ini gagah. Bagian bawahnya sih mirip-mirip. Kalau kita lihat ya garis jendelanya nih ke depan itu mirip-mirip si Hyundai Santa Fe. Mantap ya. Nah, ini dari bagian bawah nih kelihatan lebih jelas lagi. Nah, ini over fendernya menyambung sampai ke bagian rear undergarnish. Nah, yang di belakang kelihatan keren bos.
kelihatan keren bagian belakang. Sepertinya ada kamera mundur juga di bagian belakang, tapi nggak ada di spion. Jadi mobil ini belum support sepertinya untuk 360 kamera. Oh, lekukannya enak bos. Mantap di mobil. Ya kalau masuk Indonesia kayak Kia kan ada di Indonesia juga ya. Kalau masuk ke Indonesia, wow. Tinggal nanti dilihat harganya aja berapa. Kalau misalkan harganya menyentuh angka 300 ke bawah, ya akan menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Dari depan kelihatan lampu utamanya yang ada di bawah, lalu kemudian di atas hanya lampu DRL-nya, tapi kelihatan manis dan kelihatan kece juga di situ. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada fog lamp-nya yang semuanya udah pakai LED. Ini LED reflektor ya, dipantulkan ke bawah dan ini kelihatannya sangat terang menyorot ke bagian depan. Nah, kaca depan cukup luas ya, harusnya sih visibility juga cukup oke di mobil ini. Nah, untuk wipernya kelihatannya dia masih pakai frame besi ya. Harusnya sih pakai frameless sekarang ya. Nah, di sini kelihatan juga untuk lampu seinnya disematkan di spion di kiri dan kanannya, bosku. Nah, ini masih dari sisi samping sama seperti yang tadi dalam keadaan lampu menyala, tapi yang ini nah kelihatan lebih hidup dan kelihatan lebih megah lagi kalau kita lihat dari sini. Menurut kalian gimana, bosku? Desainnya oke enggak nih mobil? Kalau saya sih oke. Nah, selanjutnya dari sisi sebelah kanan juga, ini dari sisi samping ya, full dari sisi samping kelihatan mobil ini baris pertama, lalu kemudian baris kedua, dan sepertinya ada satu baris lagi di belakang. Nanti kita lihat, ini garis bodinya sih keren ya, yang di belakang sampai ke bagian depan, sampai ke bagian lampu DRL-nya itu. Dan kalau kita lihat dari sisi sini sih, ini mobil harusnya desainnya, kalau kita lihat dari desain ya bersaing dengan minimal Honda HR-V lah. Tapi ini 7 seater bosku, ya entah akan menghantam si Almas 7 seater juga ya, nanti kita lihat lah gimana persaingan di antara mereka. Nah bos, ini kelihatan dari sini ya, ini ban belakangnya dia kelihatan udah pakai rem cakram. Kalau dia bersaingnya dengan MPV ya bersaingnya dengan Veloz bos, sama-sama udah pakai rem cakram bagian belakang. Tapi so far cakram dengan tromol sih ya kurang lebih sama ya. Cuman ada perbedaan, memang lebih pakem rem cakram, tapi tergantung besaran itunya juga, besaran disc brake-nya juga. Kalau kecil sih ya kurang lebih sama lah intinya. Nah, ini lebih kelihatan lagi jelas di sini ya, udah pakai rem cakram untuk ban belakangnya. Dan ini kalau kita lihat ya, dia pakai velg yang ring berapa sih, ini nggak kelihatan ya. Ya kalau kita lihat 205/65 ring 18 kurang lebih, ring 16 kurang lebih ya. Kalau kita lihat dari sini. Tapi ini so far sih keren desainnya, desain velgnya. Dia pakai dual tone, perpaduan warna chrome atau warna silver dengan warna hitam tuh. Wow, 5 baut juga. Nah, dari sisi interior, tadi kita udah ngutak-atik sisi eksterior, sekarang interior. Kalau kita lihat interiornya sih, mobil ini memang harusnya nggak masuk di kelas small MPV, small SUV. Dia masuk ke kelas SUV monocoque, harusnya dengan Honda CR-V dan sekelasnya. Karena kalau kita lihat di sini juga tombolnya cukup banyak, bos. Dia sepertinya udah pakai cruise control juga di bagian sebelah kanan nih, kelihatan ya. Di bagian sebelah kiri harusnya untuk audio switch steering. Lalu kemudian untuk setirnya dia flat bottom, bagian bawah dibalut kulit dengan jahitan asli pula, dan ada airbag di sini, bos. Wow, ini mobil mewah, bos. Kalau dia bersaing dengan kelas low MPV mah harusnya sih kalah low MPV. Tapi kalau bersaing di situ, ini menjadi pilihan yang paling megah harusnya. Nah, untuk cluster meternya sebenarnya dia pakai LCD semua, dan ini wah harusnya sih paling megah di kelasnya ya. Nah, ini head unitnya touchscreen di bagian sebelah kiri, pengaturan AC-nya sepertinya ada di bagian bawah ya. Ini head unit di bagian atas, dan ini AC-nya bisa di switch naik turun pakai tuas yang ada di sebelah sini. Di sini ada dua tuasnya ya, kiri dan kanan. Di setiap sisi kiri dan kanan masing-masing dua tuas, bosku. Ini transmisinya otomatis, lalu kemudian di bawah ada banyak tombol-tombol lagi. Ada tombol untuk menonaktifkan sensor, lalu kemudian entah ada hill descent control, kita nggak bisa ngelihat lebih jelas lagi. Cuman ini adalah gambar yang kita dapat tentang si all new Kia Carens yang berubah total dari edisi sebelumnya. Start dan stop engine button pastinya udah ada, karena masa iya sih semegah ini sisi dalamnya nggak pakai start dan stop engine button.
Joknya dia pakai kulit pula, Bos. Wah, ini di small MPV siapa yang pakai kulit ya? R3 ya pakai kulit. Kalau si small SUV oke, ada expander cross premium package pakai kulit, ini pakai kulit dengan incorporated. Aha, dia masih pakai manual atau mechanical untuk parking brake-nya. Dia belum ada pedal shift juga. Sebelah kiri pengaturan wiper, sebelah kanan untuk pengaturan tuas pengaturan lampunya. Wadidaw, tempat penyimpanan barang di sini, dan di sini finishingnya black glossy, bosku, bling bling sekali nih mobil kelihatannya ya. Oh iya, visibility agak kurang ya karena di sini oke luas, tapi bagian sini kok ketutup ya. Harusnya dibikin kaca di sini biar lebih luas lagi visibility. Nah, dari tengah sini kelihatan lebih jelas bahwa di bagian bawah sini adalah pengaturan AC yang mirip-mirip pengaturan AC yang ada di expander. Di bagian sini ada blower AC, sini di tengah lampu hazard. Lalu kemudian ini di bawah ada slot charging. Ada USB slot charging. Lalu kemudian di sini tombolnya kita cuman bisa ngebaca yang pakai sensor doang. Nah, ada armrestnya juga dibalut dengan kulit dengan jahitan asli. Dan ini, leveling lampunya di bagian sebelah kanan bawah. Dan ini sepertinya klaster tengahnya ini di dashboardnya tuh menyatu antara kiri sampai ke bagian kanan, bosku. Ini finishingnya sih mewah memang. Kelihatan simple tapi megah. Di atas untuk spion tengahnya dia pakai yang electric dimming mirror, nggak pakai yang kletek-kletek manual lagi. Wadidaw. Nah, dari sebelah sini kita bisa lihat ya, di sini udah pakai digital udah pakai LCD ya, sepertinya udah pakai layar dan itu kelihatan megah. Setirnya di sini ada tuas pengaturan, maybe bisa tilt dan teleskopik. Harusnya sih bisa ya kalau kita lihat dari situ. Ini pengaturan tuas transmisinya kelihatan mewah, dibalut kulit juga. Ada tempat penyimpanan barang di bawah, ada cup holder 2. Lalu kemudian ada console box di bagian tengah. Wah, mewah ya. Menurut kalian gimana nih cluster dashboardnya, klasemeternya, head unitnya, dan lain-lainnya? Akan jadi pilihan pastinya bosku kalau mau pilih masuk ke Indonesia ya. Nah, ini ada tombol untuk power window, semuanya pengaturan windownya bagian depannya, tuas untuk membuka dan menutup pintunya juga, itu mantap bos. Nah, ini adalah joknya pada saat mobil ini ditampilkan di pameran. Nah, kelihatan ya dia udah pakai kulit dengan jahitan asli, cuman warna interiornya dia pakai warna terang ya, mirip kayak Expander Ultimate tuh. Dia pakai warna yang terang. Jadi biasanya opsi yang warna terang ini tidak begitu diminati oleh sebagian orang karena informasinya kan lebih mudah untuk kotor. Dan kalau kita lihat trim pintunya ini menyatu antara bagian dashboard sampai ke trim pintu, ada garis warna silver atau warna chrome kayak gitu. Sandaran tangannya dan dudukan tangannya udah pakai material kulit dengan jahitan asli sepertinya kalau kita lihat dari sini ya. Dan ini armrestnya cukup tinggi dan cukup panjang ke depan, nggak kehalang sama ini parking brake-nya juga. Wow, keren. Nah, nih joknya dia pakai semi bucket. Headrestnya kalau kita lihat ya, proporsional sih sepertinya, nggak begitu mendangak kepalanya, nggak begitu menunduk juga ke depan. Dan ini dia pakai semi bucket dengan perforated bagian tengah, jadi nggak panas pada saat kita duduk. Bakal asik untuk mengemudikan mobil ini. Wah, ini bukan 7-seater bosku, ini 6-seater. Karena di bagian tengahnya dia pakai yang captain seat untuk armrestnya. Cuma di bagian pintunya, di bagian sebelah kiri nggak ada ya. Armrestnya ada di pintu untuk armrestnya. Lalu kemudian headrestnya dua-duanya kiri dan kanan bisa diatur untuk naik turun, dan harusnya sih mobil ini bisa maju dan mundur lagi untuk joknya. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada tunnel yang begitu tinggi, ada sedikit naikan tapi nggak begitu tinggi. Dia udah dilapis dengan karpet semua dan nyaman juga untuk duduk di bagian belakang sini. Nah, untuk bagian belakang joknya pun kelihatan finishingnya oke bos. Ini mobil mewah sih kelihatan kalau kita lihat dari sini ya. Ini bannya plastik dengan door pocket yang harusnya lengkap di bagian belakang nih. Nah, ini adalah baris ketiganya. Di baris ketiganya memang ini adalah klaster yang biasanya anak kecil atau orang yang kasta ketiga ya. Kasta pertama biasanya driver.
Atau biasanya kebalik ya, kasa pertama yang di tengah, depannya driver ya biasanya kebalik kayak gitu juga. Dan kalau kita lihat ya bagian belakangnya ini rata untuk jok tengahnya, kalau dilipat harusnya rata lantai juga dari bagian bagasi. Nah ini ada cup holder bagian sebelah kanan, di bagian sebelah kiri juga ada. So yang di belakang tetap ke bagian cup holder juga. Ada pengaturan untuk recliningnya, headrestnya bisa di-adjust sesuai dengan keinginan. Dan ini kalau kita lihat dari sisi belakang pada saat pameran sih mobil ini kelihatan bling-bling. Harusnya sih mobil ini bersaing dengan, ya kalau Santa Fe kan kemungkinan bersaingnya dengan Kia Seltos atau Kia apa sih? Lupa saya namanya, kemarin udah pernah nge-review juga. Ya kayak itulah intinya, dan mobil ini memang kelihatan megah. So, menurut kalian cocok nggak mobil ini masuk ke Indonesia, dan kalian bakal pilih nggak mobil ini kalau masuk ke Indonesia? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah bosku. Nah ini, wah keren bos. Ini sih megah ini mobil. Oh, harusnya sih bersaingnya minimal bisa mengajar Almas lah mobil ini. Kalaupun nggak menghajar mobil-mobil low MPV ya minimal Almas 7 seater atau mobil-mobil Cina lainnya nih. Ya, cakep ya mobil itu. Well, itu yang bisa kita update bosku tentang Kia Carens ini. Semoga ini menjadi informasi update yang bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan kurang berkenan dan salah dari apa yang kita sampaikan. Kalau ada yang keliru silahkan dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Atau ada yang mau ditambahkan silahkan koreksi di kolom, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Makasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.